Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sahabat-sahabat, teman-teman pionir semua di seluruh penjuru Nusantara. Nah, di sini saya ada info ya, info terbaru tentang proses verifikasi KYC. Nah, di sini info ya. Berita ini langsung dari core team ya, teman-teman ya. Nah, dari pihak core team, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh seluruh pionir-pionir dari penjuru Nusantara. Nah, ternyata pertanyaan tersebut ya teman-teman ya ditanggapi atau dijawab oleh pihak dari core team. Oke, kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan apa saja dan jawabannya apa saja dari pihak core team, teman-teman. Oke, saksikan terus ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pionir semua ya, di sini ada info yang pertama yaitu informasi KYC terbaru dari P-Core Team. Nah, jawabannya seperti ini teman-teman ya. Jawabannya awalnya batch kecil dan segera KYC massal untuk tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis beberapa slot kecil dalam KYC. Aplikasi P di P-Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk tujuan pengujian, debugging atau algoritma dan peningkatan kinerja setelah perbaikan dan skalabilitas selesai. Pioneers akan dapat menuju KYC apabila P untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Nah, ada pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pionir akan diberitahu ketika KYC tersedia secara luas? Itu pertanyaannya ya teman-teman ya. Nah, jawabannya seperti ini. Ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman. Kami dan juga dapat diberitahu oleh anggota tim referral mereka. Pioneers akan dapat mengirimkan notifikasi kepada tim referral dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk mendorong mereka melakukan KYC. Nah, tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Nah, ada lagi ya teman-teman ya, pertanyaannya seperti ini lagi. Pertanyaannya, kapan saldo P akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk pionir yang telah mengirimkan dokumentasi KYC? Nah, jawaban dari tim City ya atau core team, jawabannya seperti ini teman-teman. Mengirimkan dokumen saja, misalnya peserta pilot KYC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumentasi yang dikirimkan, misalnya YOT KYC ID, hanyalah bagian dari proses PKYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap ketentuan layanan dan kebijakan P, dan verifikasi kepatuhan regulasi harus dilakukan, yang semuanya akan merupakan lulus dari PKYC secara umum. Setelah pionir mengirimkan dokumentasi KYC mereka, dokumentasi itu perlu melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dari kepatuhan terhadap ketentuan layanan Pi Network. Bagi pioneers yang melewati proses verifikasi ini, saldo P mereka akan dapat ditransfer dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam beberapa batch. Nah, di sini ada lagi ya pertanyaannya teman-teman ya. Pertanyaan seperti ini, berapa lama pioneers harus menunggu persetujuan setelah mengirimkan dokumentasi KYC mereka? Nah, jawaban dari core team seperti ini teman-teman. Waktu pemrosesan bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Bagi pioneers yang berpartisipasi dalam aplikasi pilot KYC melalui P-Browser, pioneers ini akan menjadi yang pertama diproses setelah Pioneers ini akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsionalitas verifier manusia ada, yang mungkin dalam 1 bulan. Tujuan agar pilot KYC bukan hanya agar pionir mendapatkan persetujuan, tetapi mereka membantu meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi KYC,
Kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator yang dapat dipercaya per negara. Ini dapat berkisar beberapa hari hingga beberapa minggu. Itu sebabnya penting bagi komunitas untuk memotivasi cukup validator untuk bergabung dengan angkatan kerja dan membantu memverifikasi pioneers di negara mereka. Setelah portal validator terbuka, jika pioneers telah mengajukan banding pembaharuan nama, maka waktu tambahan mungkin diperlukan selain verifikasi identitas hasil KYC. Hasil KYC juga akan bergantung pada nama Anda yang cocok dengan akun Pi Anda. Screening terhadap AML, pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme, dan jika akun tersebut memiliki riwayat scripting atau pelanggaran kebijakan. Nah, itu tadi pelanggaran ya teman-teman ya. Jika kita ada data ya, ID card kita teridentifikasi bahwasanya kita melanggar AML atau terorisme ya teman-teman ya, kemungkinan proses KYC itu ada kemungkinan gagal ya teman-teman ya. Nah, itulah mungkin ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi seperti ini. Bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka lolos KYC atau belum? Nah, ini pertanyaannya dan jawabannya seperti ini teman-teman. Seorang pionir dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi Pi KYC melalui Pi Browser, di mana mereka mengirimkan dokumen. Nah, itu artinya kita akan diberitahu ya lolos KYC atau tidaknya atau belumnya, itu kita melalui Pi Browser ya, Pi Browser akun kita ya teman-teman ya. Di sana kita akan diberitahu bahwasanya kita akan lulus KYC, contoh seperti di profil ya teman-teman ya. Di profil itu kalau kita lulus verifikasi KYC, di sana akan terdapat centang berwarna hijau ya teman-teman ya, di bawah tulisan verifikasi email teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi dengan mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Wow, ini pertanyaan sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, dari core team menjawab seperti ini teman-teman. Kegagalan dalam KYC dapat diakibatkan dari berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya, kesempatan lain untuk mengajukan ulang aplikasi KYC, mengajukan banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung hangus. Periode rahmat kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan nanti. Oh, ternyata begini teman-teman. Jika kita tidak lolos verifikasi KYC ya teman-teman ya, akun kita itu tidak langsung dibakar atau dihanguskan teman-teman. Tapi di sini core team memberi kesempatan lagi ya untuk melakukan banding lagi ya teman-teman ya. Kita di sini mengajukan banding atau penolakan permanen. Nah, di sini bahwasanya dipastikan akun Pi tidak akan langsung hangus ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya, yang sangat mengganjal di dalam hati para pionir semua ya teman-teman ya, untuk melakukan verifikasi KYC, bagaimana cara melakukannya dan apa akibatnya jika kita tidak lulus verifikasi KYC teman-teman. Nah, di sini core team telah menjawab semuanya. Nah, semoga info ini bermanfaat ya teman-teman ya, sedikit memberi pencerahan kepada para teman-teman pionir semua ya. Ya, tidak terkecuali dengan saya ya teman-teman ya. Saya juga sangat senang mendengar info ini. Kalau kita tidak lulus verifikasi KYC, artinya akun kita tidak langsung hangus ya teman-teman ya. Kita akan bisa mengajukan banding. Contoh, jika nama kita itu berbeda dengan ID card kita bisa mengajukan banding ya, perbaikan nama. Itu yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman ya, itulah tadi info dari core team ya. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh core team tentang verifikasi KYC teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat teman-teman ya, sukses untuk kita semua.